Hai semua, perkenalkan saya Suha Salsabila Sarjana Gizi, ingin memberikan informasi terkait gizi dan juga sindrom pramenstruasi atau PMS, khususnya bagi remaja putri. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk saja ke pembahasan terkait gizi dan juga sindrom pramenstruasi. Sebelumnya, kita perlu tahu apa sih sindrom pramenstruasi itu? Sindrom pramenstruasi adalah kumpulan gejala fisik, psikologis, dan juga perilaku yang berkaitan dengan siklus menstruasi yang terjadi pada fase luteal atau 7 hingga 10 hari sebelum menstruasi dan akan menghilang setelah terjadinya menstruasi. Lalu, apa saja sih gejala dari sindrom pramenstruasi? Gejala sindrom pramenstruasi sendiri dapat dibagi menjadi 3 kelompok gejala. Yang pertama adalah gejala fisik seperti munculnya jerawat, kram perut, perut kembung dan bergas, nyeri payudara, bengkak pada tangan dan kaki, pusing, dan menjadi mudah lelah. Untuk gejala yang kedua adalah gejala psikologis seperti perubahan suasana hati, mudah marah, cemas, gelisah, depresi, sulit fokus, dan juga bingung. Untuk gejala yang terakhir, yaitu gejala perilaku, seperti perubahan pada gairah seksual, perubahan pola tidur, dan juga perubahan pada nafsu makan. Apa saja faktor yang meningkatkan kejadian PMS? Yang pertama, riwayat PMS keluarga, di mana jika kalian memiliki ibu ataupun saudara kandung perempuan yang mengalami PMS, maka kalian juga beresiko mengalami PMS. Yang kedua, stres, di mana jika kalian mengalami stres, maka PMS yang akan dialami bisa menjadi lebih berat terutama pada gejala fisik seperti nyeri payudara dan juga kembung. Yang ketiga adalah status gizi. Sebelum kita membahas kaitan status gizi dengan PMS, kita perlu menghitung terlebih dahulu indeks massa tubuh atau IMT untuk mengetahui status gizi kita, yaitu dengan cara melakukan pembagian antara berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter kuadrat dan hasilnya kita kategorikan dengan gambar yang telah tertera pada video ini. Jika status gizi kalian tergolong sangat kurus, gemuk, dan juga obesitas, maka resiko kalian mengalami PMS juga semakin besar. Yang keempat adalah aktivitas fisik. Jika kalian jarang melakukan aktivitas fisik dan juga banyak rebahan, dapat menyebabkan resiko kalian mengalami PMS semakin besar, terutama pada gejala psikologis seperti depresi dan juga perubahan suasana hati. Yang kelima adalah asupan. Untuk asupan yang pertama yaitu asupan karbohidrat, jika dikonsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan, akan meningkatkan resiko mengalami PMS. Dan yang kedua untuk asupan lemak, yang jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih akan menyebabkan resiko mengalami PMS semakin besar pula. Sedangkan untuk asupan mikronutrien seperti vitamin dan mineral, terutama vitamin B1 dan B6, jika dikonsumsi dalam jumlah yang kurang akan menyebabkan resiko mengalami PMS semakin besar pula, terutama gejala psikologis seperti perubahan suasana hati. Untuk asupan mineral seperti kalsium, jika dikonsumsi dalam jumlah yang kurang, akan menyebabkan resiko mengalami PMS semakin besar, terutama gejala psikologis seperti perubahan suasana hati, mudah marah, cemas. Sedangkan untuk asupan mineral lain seperti magnesium, yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang kurang juga, akan menyebabkan resiko mengalami PMS semakin besar pula, terutama gejala fisik seperti pusing dan gejala psikologis seperti cemas dan gelisah. Bagaimana dampak PMS pada remaja putri? Kejadian PMS memang tidak mengancam nyawa, namun dapat mempengaruhi produktivitas dan mental remaja putri. Dan dampaknya seperti penurunan konsentrasi belajar, penurunan aktivitas di sekolah, terganggunya komunikasi dengan teman, dan peningkatan absensi kehadiran bahkan sampai tidak dapat mengikuti ujian. Apa anjuran gizi terkait PMS? Anjuran gizi untuk mengurangi PMS yaitu dengan menggunakan pedoman gizi seimbang. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan beraneka ragam agar kebutuhan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral dapat terpenuhi. Untuk asupan karbohidrat sendiri, terdapat anjuran dalam konsumsi sesuai kebutuhan, yaitu 3 hingga 4 porsi per harinya yang dapat diperoleh dari nasi, jagung, singkong, dan juga kentang.
Perlu dilakukan pembatasan konsumsi lemak 5 sendok makan perharinya yang dapat dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi makanan yang digoreng atau dapat mengganti pengolahannya menjadi kukus, panggang, tumis, dan juga rebus. Dan juga perlu dilakukan pembatasan asupan gula sebanyak 4 sendok makan perharinya. Dan tak lupa pula anjuran untuk mengkonsumsi sayur 3 hingga 4 porsi per hari, serta anjuran konsumsi buah 2 hingga 3 porsi per harinya. Pada pedoman gizi seimbang ini, juga terdapat anjuran untuk memantau berat badan secara teratur, agar status gizi juga dapat terpantau pula. Dan tidak lupa untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit per harinya. Anjuran gizi ini perlu dilakukan secara rutin dan juga berkesinambungan dengan harapan gejala ataupun keparahan dari kejadian PMS ini dapat berkurang sehingga tidak mengganggu produktivitas serta mental pada remaja putri. Sekian sedikit informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Saya harap informasi ini bermanfaat dan juga dapat mulai diterapkan oleh teman-teman semua. Akhir kata, saya mohon maaf jika dalam penyampaian informasi ini terdapat salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan.